Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Kamis tanggal 12 Desember 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk yang pertama, seperti biasa kita akan lihat untuk indeks IHSG. Hari ini tadi sempat naik lumayan tinggi untuk indeks IHSG, bahkan sempat mencoba buat breakout di atas resistennya 7520-an, tapi gagal ya untuk hari ini. Naik mencoba breakout, gagal. Kalau kita lihat untuk transaksinya, asingnya masih keluar sih di saham BBRI sebanyak 225,3 M. Kemudian di AADI keluar lagi ini untuk asingnya ya, mungkin taking profit lagi, harga sahamnya juga merah. Keluar 119,1 M, dan yang paling banyak dibeli asing ada Telkom, EXCL, BBCA ya. Dan untuk Telkom hari ini naik lumayan tinggi ya. Disertai asing masuk 151,4, menarik ini untuk saham Telkom. Untuk besok mungkin untuk indeks IHSG ya pantau aja area support ini, misal di awal market merah ya jangan buru-buru buat entry ya. Tunggu ketika IHSG berada di area support 7420-an, apakah ada tanda-tanda buat pullback naik atau enggak ya. Kalau bisa bertahan di atas itu ya disclaimer buat teman-teman yang mau entry di saham-saham pilihan ya, khususnya saham-saham utama di IHSG, karena kemungkinan saham-saham utamanya juga mengikuti IHSG-nya. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk supportnya masih di 7420 dan resistennya di 7520-an. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham AADI. Hari ini volatilitasnya lumayan tinggi ya, tapi merah, dan ini close pas di area supportnya 9.600. Kemarin sudah kita bahas karena kemungkinan hari ini emang turun ya untuk saham AADI ini. Karena yang nyangkut di atas itu cukup banyak retail sih, retailnya pada nyangkut di atas. Kalau kita lihat hari ini siapa yang nampung untuk saham AADI, untuk asingnya sih keluar lagi sebanyak 100 berapa tadi AADI 119 M ya. Kalau kita lihat apakah yang nampung masih retail, YP, XL, PD, CCX ini yang net buy ya. Jadi mereka yang nampung di sama ADI, yang keluar BK, RF, AO, AK, ZB. Kelihatan ya broker-broker yang keluar sama yang masuk ini, yang masuk didominasi broker-broker retail, dan yang keluar sebagian didominasi broker-broker asing ya. BK-nya versi asing 100% jualan. LG ini versi asing juga 100% jualan, jadi asingnya taking profit, distribusi, ditampung oleh retail lokal. Jadi hati-hati ya untuk besok. Takutnya untuk saham ADI ini mau nutup gap. Kalau nutup gap berarti ke harga IPO-nya ya. Semoga aja sih enggak ya. Cuman ya buat teman-teman misal yang mau entry untuk besok di awal market, mending wait and see aja dulu. Takutnya merah ya. Kalau langsung merah ya seperti tadi, wait and see aja dulu. Cuman disclaimer kalau mau scalping atau trading ya, cuman hati-hati untuk sama AD ini karena gap up-nya lumayan lebar-lebar ya kemarin pas awal-awal IPO, dan sampai hari ini kemarin pun juga asingnya terus distribusi ya, nampung broker-broker retail ya. Oke, mungkin seperti itu untuk sama ADE. Kalau menurut saya sih kayaknya kemungkinan kalau nggak sideways malah cenderung turun. Jadi buat teman-teman misal yang hari ini masuk lagi di sama ADE malah non floating loss ya, sebenarnya nggak ada salahnya buat diantisipasi ya, di cut loss bagian kalau nggak mau semuanya. Cuman kalau buat average down kurang disarankan sih mungkin untuk saat ini ya. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham AADI ya, soalnya asingnya terus jualan dan yang nampung broker-broker retail. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang hari ini juga koreksi ya, setelah kemarin gagal breakout. Hari ini walaupun tadi sempat naik cuman turun ya, jadi gagal breakout turun. Hati-hati untuk saham Adaro, misal besok masih turun, supportnya lumayan dalam, masih di 2450 ya. Jadi kalau misal besok merah untuk saham Adaro ya tunggu di area supportnya aja ini, jangan buru-buru buat masuk. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Adaro tanggal 11 asingnya masuk 11 eman aja. Kalau kita lihat lebih detail,
di distribusi untuk saham Adaro ya, ini IN 100% jualan 28,5 M. Ya-nya versi lokal, untuk aslinya sendiri net baik sih, cuman lokalnya distribusinya lumayan banyak. Kalau secara teknikal mungkin lebih amannya kalau mau entry di saham Adaro itu ketika berada di dekat area supportnya 2450, 2460, mungkin di level itu ya bisa dipertimbangkan kalau mau entry. Kalau di 2610 ini di tengah-tengah antara support sama resisten, jadi agak nanggung. Apalagi kalau lihat hari ini belum ada yang akumulasi lagi di saham Adaro, kayaknya untuk besok kemungkinan ya masih bisa turun sih di awal market. Kita lihat aja untuk besok ya. Kalau masih merah jangan buru-buru buat entry, tunggu di dekat supportnya 2450, 2460-an. Di area situ, di area sini ada tanda-tanda buat pullback naik. Nah itu kesempatan buat yang mau entry. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Adaro. Untuk resistennya masih di 2790. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bumi yang hari ini tadi sempat naik lumayan tinggi sebenarnya untuk saham Bumi ya, cuman gagal breakout, gagal bertahan di atas 149, sempat nyentuh level 154. Jadi kalau mau scalpingan ini menarik sih untuk saham Bumi ya, volatilitasnya cukup tinggi. Hari ini ditutup minus 2% lebih di 145. Kalau secara teknikal supportnya ada di 143. Jadi misal besok turun di area 143, 142 itu ada tanda-tanda buat pullback naik, itu ya disclaimer kalau mau entry ya di area support. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bumi hari ini tanggal 11 di distribusi asing 21 M. Kalau kita lihat lebih detail MG ya, hari ini secara keseluruhan juga selain aslinya net sell, lokalnya pun ada yang distribusi yaitu MG. MG-nya versi lokal 25,8 M net sell, dan kalau kita lihat market-market utamanya juga MG-nya jualan ya. Jadi untuk besok mungkin untuk saham Bumi kalau di awal market merah ya seperti tadi, tunggu di area 143, 142 itu area supportnya. Kalau di area support ada tanda-tanda buat pullback naik dan atau ada yang jaga harga, nah itu disclaimer kalau mau entry. Mungkin skenario-nya akan turun dulu ya di awal market, nanti lihat ketika berada di area supportnya ini buyernya lebih kuat atau sellernya yang lebih kuat ya. Kalau buyernya lebih kuat ya pullback naik seperti ini, cuman kalau sellernya yang kuat hati-hati kalau jebol support ya. Support selanjutnya lumayan dalam di 133, jadi kalau udah entry di area support tapi jebol di bawah itu, kalau volume distribusinya gede ya mending di antisipasi sih keluar sebagian mungkin ya, kalau nggak mau semuanya, tapi disclaimer sih mungkin seperti itu untuk saham Bumi. Pantau 143, 142 untuk besok Kamis. Itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita akan cek saham Raja. Ini yang hari ini malah terbang naik 12% lebih ya. Kalau lihat trennya uptrend strong, uptrendnya cukup kuat. Ini ATH lagi untuk saham RADJA Raja ya, ini candlenya bagus sekali. Lihat polanya juga ini naik, koreksi turun, ini breakout, naik lagi, ini koreksi turun, dari ini breakout loh. Jadi untuk besok target price-nya ke level berapa kalau masih naik, coba kita hitung ya. Untuk saham RADJA Raja. Untuk saham Raja resistennya di sini. Jadi misal besok masih naik, itu pantau aja level 3040 yaitu resisten terdekatnya. Apakah ketika berada di level ini ada tanda-tanda buat turun lagi atau berhasil breakout? Kalau ada tanda-tanda buat turun ya diamankan aja yang udah floating profit, dan supportnya lumayan dalam di 2640. Jadi ya mungkin buat teman-teman sih yang udah punya posisi ya dan bingung mau target price di level berapa ya, kalau menurut saya sih ini resisten terdekatnya di 3040 ya. Mudah-mudahan untuk besok naik, bisa naik dulu di awal market, nguji resistennya ini. Kalau gagal breakout ya koreksi turun, cuman kalau berhasil breakout naik. Jadi pantau level 3040 untuk saham Raja besok Kamis ya, mudah-mudahan bisa naik.
kalau baru mau entry agak agak nanggung sih, agak was-was juga ini udah di atas ya. Kalau kita lihat valuasi padahal untuk saham Raja ini laporan kuartal 3-nya belum update loh, jadi kan telat di sini hitungannya. Tapi ini ya ada yang kurang naik, valuasinya juga sebenarnya nggak murah-murah banget. PBV-nya 4 kali, PER-nya 24, sorry PBV-nya 5 kali lebih, ini PER-nya 24, lumayan gede PER-nya. Kalau kita lihat lebih bawah, ROE-nya lumayan sih, 22% ya. Kemudian dividend yield-nya nggak tinggi-tinggi banget, 1,3%-an ya. Untuk saham aja kalau dibilang murah ya enggak ya, agak mahal ini malahan, apalagi ini laporan kuartal 3-nya belum diupdate. Cuman kalau kita lihat laporan kuartal 1, kuartal 2 itu kenaikannya cukup signifikan ya. Jadi mungkin itu sih yang bikin saham Raja uptrend atau dibikin naik lumayan tinggi ya. Ya pantau aja resistennya ini untuk saham Raja besok Kamis ya, ada di 3040. Oke, itu untuk saham Raja. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS yang hari ini koreksi turun ya, walaupun tadi sempat naik open gap atas, naik dikit tapi habis itu turun. Itu minus 2,70% ke level 432. 432. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini. Aslinya keluar 47M. Kalau kita lihat secara keseluruhan untuk hari ini saham BRMS kelihatan ya didistribusi oleh AK versi asing sebanyak 26,1M. Jadi selain didistribusi asing, lokalnya pun ada MG yang jualan 10,3M dan yang nampung YUCC. Untuk besok mungkin untuk saham BRMS ini kalau lihat candlenya hari ini merah ya. Cuman ini ya mungkin kalau langsung merah entry-nya seperti kemarin-kemarin ya, amannya ketika berada di dekat area support. Mungkin di 400 ke bawah ada tanda-tanda buat pullback naik, itu disclaimer ya kalau mau entry untuk swing atau trading. Dan untuk resistennya masih di 484 ya, 484. Kalau lihat kan transaksi hari ini kayaknya untuk besok mungkin masih sideways ya, ada potensi konsolidasi di tengah-tengah ini. Ya lihat aja untuk besok Kamis sih ya, tapi kalau mau entry nanggung sih di 432 ini di tengah-tengah, soalnya amannya dekat aja area support. Mungkin seperti itu untuk saham BRMS ya. Oke, itu untuk saham BRMS. Selanjutnya kita akan cek saham Antam yang hari ini gagal breakout atau koreksi 1,54% ya, 1,54%. Tadi sempat naik mencoba buat breakout di atas 16225 tapi gagal, plus di 1600. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini aslinya masuk sih, jadi mudah-mudahan hari ini turunnya itu cuman koreksi wajar ya, trennya mudah-mudahan masih naik. Kalau kita lihat lebih detail ANTM secara keseluruhan untuk hari ini ya, ini ada yang asingnya masuk lagi, AK, BK, ZP versi asing ya, untuk lokalnya sendiri jualan. Retail keluar dan harga sahamnya turun nggak terlalu dalam, jadi mudah-mudahan ini koreksi wajar ya. Jadi buat teman-teman yang mau entry sih disclaimer, kalau menurut saya sih mungkin untuk besok kalau nggak sideways ya di area
area resistennya ini 100.600an kurang lebih di level ini, yang mudah-mudahan bisa breakout ya kalau nggak sideways. Mungkin seperti itu untuk saham Antam. Kalau breakout resistennya lumayan tinggi atau target price-nya bisa ke 1750-60an. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham brand ya, yang hari ini Xtrade bagi dividen tadi. Ini sih untuk saham, cuman dividennya itu nggak terlalu gede, jadi kemungkinan nggak ngaruh-ngaruh banget sih untuk pergerakan harga sahamnya ya. Mudah-mudahan tadi sempat naik cuman turun untuk saham brand, tapi secara teknikal masih ini sih cenderung sideways ya, di arah sini-sini aja. Supportnya masih di 8350, ini kelasnya di 8400. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya hari ini, brand tanggal 11 aslinya masuk loh 22,4 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham brand secara keseluruhan, ada yang akumulasi sebenarnya yaitu AK, BK, ZP. Aslinya masuk ya di saham brand. Kemudian untuk lokalnya cenderung jualan. Untuk besok Kamis mungkin karena pas Xtrade ya, untuk saham brand besok Kamis itu BREN. Ini Gamzetnya hari ini, jadi besok tanggal 12 itu Xtrade kita lihat ya. Kalau merah jebol di bawah 8340 ya, jangan buru-buru buat entry, walaupun kemungkinan kalaupun turun juga harusnya nggak dalam-dalam banget ya, dividennya juga nggak gede-gede banget. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham brand. Pantau aja area support terdekatnya aja di 8350, semoga nggak jebol di bawah itu. Oke, itu untuk saham brand. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom yang hari ini aslinya masuk dengan jumlah yang lumayan banyak dan harga sahamnya naik cukup tinggi 3,25% ke level 2860. Kalau secara teknikal resisten terdekatnya ada di 2900 ya, masih di level ini. Semoga aja sih besok bisa breakout. Kalau lihat transaksinya Telkom hari ini sebenarnya lumayan bagus ya, aslinya masuk lagi. Dan untuk Telkom itu kalau kita cek ya, emang sebagian besar saham yang floating itu dipegang oleh asing ya. Jadi kalau asingnya nambah buatan nggak keluar, itu kesempatan yang bagus sebelum naik cukup tinggi ya, tapi disclaimer sih. Kalau kita lihat di sini untuk saham Telkom, untuk lokalnya jualan, asingnya nampung ya, asingnya akumulasi. KZ net B 90M, ZP net B 54 M lebih, kemudian BK net B 27,4 M. Kalau lihat secara keseluruhan kelihatan nih broker-broker asing masuk, broker lokalnya keluar. Ini bagian retail juga keluar ya, XL, XCI, PD keluar di saham Telkom. Jadi mudah-mudahan mulai uptrend, mudah-mudahan minggu atau bulan ini bisa breakout dalam waktu dekat di atas 2900 dan mulai ngejar resistennya yang di 3100an lagi ya. Kita lihat aja untuk besok Kamis, pantau level 2900, semoga bisa breakout di atas itu. Oke, itu untuk saham Telkom ya. Selanjutnya kita akan cek saham Gotoh yang hari ini turun 2,5% ke level 78 untuk saham Gotoh. Kalau kita lihat transaksinya hari ini, asingnya masuk sih 41 M. Kita lihat ya apakah BB masih pegang barang atau malah keluar hari ini. YU AKA ini broker-broker lokal sih ya. YU-nya versi lokal net sell 159 M. Cuman yang menarik di sini kalau kita lihat asingnya BB versi asing masih malahan nambah hari ini, nambah muatan lagi 63,8 M. Kalau kita ikuti untuk perkembangan atau transaksi Gotoh, emang diakumulasi oleh BB ya, baik versi lokal maupun asing. Hari ini BB-nya nambah muatan lagi, jadi kalau besok
ada penurunan, yaitu kesempatan sih mungkin buat teman-teman yang mau masuk untuk trading atau scalping ya. Kalau menurut saya sih kemungkinan nggak sampai jebol di bawah 74 mungkin dalam waktu dekat, apalagi kalau misal besok merah kayaknya nggak sampai atau nggak jebol di bawah 74 ya. Kita lihat untuk besok supaya masih di 74 untuk saham Goto. Oke, itu untuk saham Goto ya. Selanjutnya kita akan cek saham BBRI. Kita lihat saham perbankan. Bank BRI hari ini tadi sempat naik 2% lebih ya, cuman turun lagi. Secara teknikal candlenya masih kecil-kecil ya, jadi cenderung lebih ke sideways ya untuk saham BBRI. Untuk supportnya masih di 4.900 dan resistennya di 4.640. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini saham BBRI tanggal 11 aslinya masih keluar ya, keluar lagi ini 225M, jadi perlu hati-hati untuk saham BBRI ini. Ketika IHSG merah ada potensi turunnya cukup dalam ya. Kalau kita lihat RX net sell 132M CCYU dan mereka RX CCYU nya versi asing, RX versi asing, CC nya juga versi asing. Untuk lokalnya sendiri net buy ya, jadi ditampung lokal, asingnya jualan, harga sahamnya merah. Untuk besok harga sahamnya merah, harga sahamnya naik ya, walaupun nggak terlalu tinggi-tinggi banget, 0,46%. Kalau lihat asingnya masih keluar sih kayaknya mungkin masih sideways ya untuk saham BBRI di area sini-sini aja ya. Kalau mau ini sebenarnya agak nanggung, cuman kalau untuk jangka panjang disclaimer cukup menarik ya kalau untuk jangka panjang. Oke, itu untuk saham BBRI. Kalau untuk scalping atau swing kayaknya nunggu volatilitasnya lebih tinggi lagi. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBCA yang hari ini naik ya, harga sahamnya ke area resistennya 10.420. Semoga aja sih besok bisa breakout dan ngegas naik ya untuk saham BBCA ini, cuman ya kita lihat aja besok sih. Kalau kita lihat di sini asingnya masuk hari ini walaupun belum terlalu banyak untuk kelas BBCA. Net buy 135M. Kalau kita lihat lebih detail di sini BBCA ya. Hari ini tanggal 11 secara keseluruhan ada BK versi asing yang jualan 71,5M, cuman yang nampung atau yang akumulasi asing sih. Untuk lokalnya jualan ya, dan kalau kita lihat di sini untuk broker-broker yang keluar untuk hari ini sampai BCA sebagian retail ya, PD, YP, XL, D, XI, net sell hari ini di saham BBCA. Mudah-mudahan untuk besok masih bisa naik kalau menurut saya ya. Pantau aja level, lihat di awal market berarti ya untuk saham BBCA, soalnya close-kan di area resisten. Kalau bisa breakout dan volumenya cukup bagus di area 10.450 1425 ya buat jaga harga untuk saham BBCA. Disclaimer kalau mau masuk. Mudah-mudahan aja mulai ngegas ya, apalagi ini udah akhir tahun. Kemungkinan laporan kuartal 4-nya juga positif sih biasanya untuk saham BBCA. Kalau berhasil breakout yang ngejar 10.950. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BBCA ya, lihat di awal market gimana. Ini aja dulu untuk analisis kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.